Generasi muda saat ini hidup dalam dunia di mana banyak lapisan simulasi telah dibuat oleh teknologi itu sendiri. Generasi muda saat ini mungkin terjebak dalam hiperrealitas, di mana dunia internet seperti media sosial adalah pengalaman mereka. Tapi saat ini bisa kita lihat secara nyata, justru di dalam waktu yang cukup singkat mereka bisa berkomunikasi. Selamat siang para pendengar sekalian, perkenalkan saya Khairul Anam dari S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga, nomor induk mahasiswa 378231009 dengan peminatan Administrasi dan Kebijakan Publik. Mohon izin dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai teori sosial Jean Baudrillard di dalam memahami realitas pemuda di era modern. Bahwasanya teori sosial Jean Baudrillard mempelajari konsep seperti simulasi, hiperrealitas, dan postmodernisme. Kita dapat menggunakan teori ini untuk memahami fenomena yang dialami generasi muda saat ini dengan berfokus pada bagaimana realitas telah berubah di dunia modern. Simulasi, menurut Baudrillard, tanda dan simbol yang lebih banyak digunakan di dalam masyarakat modern daripada objek atau pengalaman yang nyata. Generasi muda saat ini hidup dalam dunia di mana banyak lapisan simulasi telah dibuat oleh teknologi informasi, media sosial, dan permainan video. Mereka menciptakan citra diri yang disimulasikan saat berinteraksi dengan versi virtual untuk diri mereka sendiri dan orang lain di platform online. Yang kedua adalah hiperrealitas, bahwa Baudrillard membahas ide tentang hiperrealitas yang merupakan situasi di mana fakta tidak hanya disimulasikan tetapi juga melampaui realitas itu sendiri. Generasi muda saat ini mungkin terjebak dalam hiperrealitas, di mana dunia internet seperti media sosial adalah pengalaman utama mereka. Banyak dari mereka menghabiskan waktu di dunia maya yang sangat direkayasa, di mana elemen seperti citra diri, hubungan, dan pengalaman digambarkan dengan cara yang jauh lebih realistis daripada di dunia nyata. Yang terakhir adalah postmodernisme. Baudrillard adalah salah satu teoretikus paling terkenal dari tradisi postmodernisme. Anak-anak muda saat ini lebih cenderung melihat keragaman, pluralisme, dan ketergantungan pada teknologi sebagai bagian dari kehidupan mereka, dan mungkin meragukan narasi besar, realitas tunggal, dan otoritas. Ini adalah ciri dari perspektif postmodern. Teori Jean Baudrillard dapat digunakan untuk memahami generasi muda saat ini, di mana mereka dalam kesehariannya banyak menghabiskan waktu di dunia maya dibanding kehidupan nyata yang ada di sekitar mereka sendiri. Ketika kita benar-benar menghitung durasi mereka bercakap secara offline, secara nyata dengan orang-orang di sekitar mereka, tentu lebih sedikit daripada durasi mereka untuk melihat layar gadget, baik itu handphone, komputer, laptop, dan sebagainya. Kemudian ketika mereka berinteraksi, mereka membentuk sebuah interaksi sosial, sosialisasi, dan sebagainya, tentu jauh lebih sedikit interaksi nyata dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar, dengan keluarga, dan juga dengan teman-teman yang jaraknya dekat dengan mereka. Tapi saat ini bisa kita lihat secara nyata, justru di dalam waktu yang cukup singkat mereka bisa berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi, berjejaring di dalam grup WhatsApp, misalkan seperti itu. Mereka sudah bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan jarak yang cukup jauh di berbagai belahan dunia, yang di situ dikomunikasikan bisa dimanapun, kapanpun, asalkan memiliki perangkat dan memiliki sarana untuk bisa berkomunikasi seperti handphone, laptop, dan juga dilengkapi dengan akses internet. Pendengar sekalian,
Fenomena seperti ini tentu akan menjadi tantangan dan juga peluang baru di dalam harmoni sosial. Karena di dalam pembentukan harmoni sosial di era modern ini tentu memiliki hambatan ketika seseorang lebih merasa dekat dengan sesuatu yang jauh dan sebaliknya merasa jauh dengan sesuatu yang dekat. Sehingga di dalam proses harmoni sosial di internal keluarga memiliki tantangan tersendiri yang harus menekankan kita pengembangan diri terhadap pengetahuan, seni, dan juga strategi di dalam menata harmoni keluarga. Begitu juga menata harmoni masyarakat dalam lingkup kecil di dunia nyata seperti hidup bertetangga, satu RT, satu RW, satu blok, dan sebagainya. Namun berkebalikan ketika mereka memiliki kepentingan di dalam suatu komunitas di dunia maya yang mungkin jaraknya cukup jauh, harmoni sosial yang di masa lalu sulit terbentuk karena kendala jarak, kendala waktu, kendala komunikasi, kendala kesempatan yang sama. Namun di zaman ini sesuatu itu dirubah sebaliknya. Harmoni sosial dengan komunitas yang besar, yang berjarak jauh, komunitas yang mungkin tidak pernah dipertemukan di dunia nyata, mereka bisa membentuk harmoni sosial. Sehingga di dalam suatu kegiatan misalkan mereka sudah selesaikan persiapannya, bagaimana konsepnya, bagaimana nanti acaranya, bagaimana nanti pendanaannya, bagaimana pra acara, pasca acara, dan seterusnya. Mereka sudah selesaikan itu di dalam kehidupan yang sudah disimulasi di dalam platform online, sehingga mereka melihat hiperrealitas pada platform online ketika mereka berupaya membentuk suatu harmoni sosial. Dan tentunya ketika nanti mereka sudah bertemu secara langsung di dalam kehidupan nyata, harmoni sosial itu lebih mudah terbentuk karena di dalam pemikiran, di dalam pengetahuan, memori mereka masing-masing, mereka telah lebih dahulu membentuk harmoni sosial lewat platform online. Teori Jean Paul Dirichlet tentu menjadi jawaban di dalam kehidupan digital, kehidupan modern saat ini. Dan tentu teori ini perlu diukur secara ilmiah. Apakah kemudian keberlakuan daripada teori ini bisa kita ukur dengan persentase tetap maksimal atau bahkan sempurna, atau mungkin sudah minimal sehingga perlu dalam kehidupan modern ini dijawab, dilengkapi dengan teori-teori sosial yang lain, atau bahkan dimunculkan teori sosial kehidupan modern yang baru, yang lebih up to date. Terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat.